Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kalian semua sudah kelas 3. Ustazah harap kalian semua tetap semangat ya belajarnya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, setelah kalian membaca doa, pada minggu ini kalian akan belajar tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Mari kita belajar materi subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, di sekitar kita terdapat makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Lalu, apa saja ya jenis makhluk hidup dan makhluk tidak hidup? Nah, makhluk hidup contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tidak hidup contohnya seperti batu, kertas, dan kayu. Nah, anak-anak, setiap makhluk hidup dan makhluk tidak hidup mempunyai ciri-ciri tertentu loh. Nah, sekarang salah satu contoh ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Memerlukan makanan. 2. Dapat bergerak. 3. Dapat tumbuh. 4. Dapat berkembang biak. 5. Dapat bernapas. Sedangkan untuk ciri-ciri makhluk tidak hidup, salah satunya adalah tidak dapat bergerak, tidak dapat tumbuh, dan tidak dapat bernafas. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, pada materi subtema 1, mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ini, kalian akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Agar materi lebih menjabar, mari kita bersama-sama belajar materi pembelajaran 1, subtema 1, tema 1, yaitu mencakup muatan SPDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nah, pada materi SPDP kali ini, kalian akan belajar tentang lagu berirama. Apa itu irama? Irama atau ritme secara sederhana adalah perulangan bunyi menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Nah, perulangan bunyi ini juga menimbulkan keindahan dan membuat sebuah lagu menjadi enak didengar. Selain itu, irama juga mendorong seseorang untuk bergerak atau mengetukkan kaki ketika mendengarkan sebuah lagu. Selain itu, di dalam irama ini terdapat panjang pendeknya nada. Panjang pendeknya nada ini ditentukan oleh nilai-nilai ketukan pada not tersebut. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku kalian yang ada di halaman 8. Perhatikan contoh panjang pendeknya nada yang ditentukan oleh nilai-nilai ketukan not. Sekarang perhatikan contoh panjang pendeknya nada yang ditentukan oleh nilai-nilai ketukan not berikut ini. Jika di belakang not angka terdapat satu tanda titik, maka not tersebut dinyanyikan sepanjang 2 ketukan. Selanjutnya, jika di belakang not angka terdapat 2 tanda titik, maka nada tersebut dinyanyikan sepanjang 3 ketukan. Dan apabila di belakang not angka terdapat 3 tanda titik, maka nada tersebut dinyanyikan sepanjang 4 ketukan.
Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian perhatikan panjang pendeknya nada yang ada pada lagu Ayamku yang ada di halaman 8. Pada lagu Ayamku ini, not angka manakah ya yang di belakangnya terdapat tanda titik? Iya, betul sekali, yaitu not angka 6 dan not angka 1. Dan masing-masing terdapat satu tanda titik. Itu artinya not angka tersebut dinyanyikan sepanjang 2 ketukan. Sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Ayamku ciptaan Bapak A.T. Mahmud dengan birama 2/4. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Ustazah ulangi ya. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian nyanyikan lagu Ayamku ciptaan Bapak A.T. Mahmud dengan memperhatikan panjang pendeknya nada. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar materi Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Nah, pada materi Bahasa Indonesia kali ini, kalian akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu contoh makhluk hidup yaitu ayam. Ayam termasuk jenis unggas yang biasanya dipelihara manusia. Ayam dipelihara untuk diambil daging dan juga telurnya. Ayam bernafas dengan menggunakan paru-paru. Tubuh ayam terdiri atas kepala, badan, sayap, kaki, dan ekor. Nah, anak-anak, walaupun ayam memiliki sayap, ayam tidak dapat terbang tinggi seperti halnya burung lainnya. Untuk mendapatkan makanan, ayam menggunakan paruh dan juga cakar. Paruh ayam digunakan untuk mematuk-matuk makanan, sedangkan cakar ayam digunakan untuk mencari makan dengan cara mengorek-ngorek tanah. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengerami telurnya selama 3 minggu. Setelah dierami selama 3 minggu, telur akan menetas dan menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini menyerupai induknya, tetapi bentuk badannya kecil. Anak ayam mengikuti induknya untuk mencari makan. Lalu, anak ayam tumbuh semakin besar hingga menjadi ayam dewasa. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita tersebut, kalian dapat menyimpulkan beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada ayam. Di antaranya adalah 1. Bergerak, 2. Memerlukan makanan, 3. Berkembang biak, 4. Mengalami pertumbuhan. Sekarang tugas kalian adalah amatilah gambar berikut ini, kemudian jelaskan ciri-ciri hewan tersebut sebagai makhluk hidup. Lalu kalian tulis di buku tugas kalian, kemudian kalian bacakan dan kirim ke Ustazah ya nak ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar materi matematika KD 3.1 dan 4.1.
Pada materi matematika kali ini, kalian akan belajar tentang membaca dan menulis bilangan. Sekarang perhatikan cerita berikut ini. Ayah Milka adalah seorang peternak ayam petelur. Setiap harinya, ayah Milka dapat memperoleh telur hingga ribuan. Dan hari ini ayam-ayam ayah Milka bertelur sebanyak 3.000. Nah, bagaimana ya cara membaca bilangan 3.000? Iya, betul sekali. Bilangan 3.000 tersebut dibaca 3000. Nah, sekarang kalian perhatikan 3 contoh bilangan berikut ini. Yang pertama bilangan 1.750. Yang kedua bilangan 2.500. Dan yang ketiga ada bilangan 4.000. Nah, dari ketiga contoh bilangan tersebut, bagaimana ya cara membacanya? Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama ya. Mau kita mulai dari bilangan yang pertama, yaitu bilangan 1.750 dibaca 1750. Sedangkan bilangan yang kedua ada 2.500. Bilangan 2.500 dibaca 2500. Dan yang ketiga ada bilangan 4.000. Bilangan 4.000 dibaca 4000. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah kan cara membaca bilangan? Sekarang, bagaimana ya cara menulis lambang bilangan? Sekarang Ustazah punya soal nih, kalian amati ya. Soal yang pertama 5.755. Sedangkan soal yang kedua ada 4.915. Nah, dari kedua soal tersebut, bagaimana ya cara menulis lambang bilangannya? Ayo kita tulis bersama-sama. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama ada 5.755. Jika ditulis dengan menggunakan lambang bilangan, maka menjadi 5.755. Selanjutnya soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ada 4.915. Nah, jika ditulis dengan menggunakan lambang bilangan, maka menjadi 4.915. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah kan cara menulis lambang bilangan? Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan lambang bilangan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar, atau dari bilangan yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Urutkan bilangan berikut ini dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Di sini ada 4 lambang bilangan, yaitu 3.630, 1.240, 4.560, dan 2.780. Nah, dari keempat bilangan tersebut, ayo kita urutkan. Kita urutkan dari bilangan yang paling kecil ke bilangan yang paling besar ya nak ya. Nah, bilangan manakah ya yang paling kecil? Iya, betul sekali. Bilangan yang paling kecil adalah 1.240. Selanjutnya ada 2.780. Lalu ada 3.630. Dan yang terakhir ada 4.560. Jadi, urutan bilangan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang paling besar adalah 1.240, 2.780, 3.630,
dan 4.560. Nah, sekarang kita balik ya nak ya. Kita urutkan dari bilangan yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Nah, sekarang kita mulai dari bilangan yang berapa ya untuk urutan bilangan dari yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Ya, betul sekali. Kita awali dengan bilangan 4.560, 3.630, 2.780, dan yang terakhir adalah 1.240. Nah, bagaimana, mudah kan cara mengurutkan lambang bilangan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar, atau diurutkan dari bilangan yang besar ke bilangan yang kecil. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Alhamdulillah, materi pembelajaran 1 subtema 1 tema 1 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.